Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. The natives have a legend about those only capable of the worst. It's to possess those who had cannibalism first in the dreams. Tempat yang Anda lihat sekarang adalah tempat di mana psikopat dan kanibal tidak boleh menginjakkan kaki. Karena ada suatu cerita legenda yang diyakini oleh penduduk sekitar, ketika roh jahat setempat merasa lapar, maka ia akan keluar untuk merasuki orang yang doyan makan daging sesamanya. Sebagai pertanda, akan muncul mimpi aneh, mengerikan, menakutkan pada orang yang akan menjadi mangsa. Berfokus pada seorang wanita pekerja restoran bernama Anna yang baru saja ingin menutup toko tapi tidak jadi setelah ada pelanggan terakhir datang. Cuaca di luar yang sangat dingin membuat si pria memesan secangkir kopi panas dan roti. Setelah pesanannya sudah jadi, di saat lagi menikmati, datang seorang pria bernama Vincent yang langsung marah-marah terhadap Anna. Dan setelah diketahui alasannya, si Vincent ini adalah mantan suami Anna yang ingin bertemu dengan anaknya, tapi tidak diperbolehkan. Merasa terganggu, si pria bernama David ini memotong pembicaraan mereka yang membuat Vincent langsung menghampirinya. Dengan sedikit intimidasi, Vincent menyuruh David untuk mengulangi perkataannya. Tapi dengan ekspresi santuy, David tidak menanggapinya, yang membuat Vincent meludahi makanannya dan menyuruhnya untuk memakannya. Di situasi seperti ini yang seharusnya perkelahian yang akan terjadi, si David dengan sangat cerdas mampu membuat Vincent berhenti mengganggunya dengan cara memanfaatkan perasaan sebagai seorang ayah. Dengan tenang, David mengajak Vincent berpikir. Jika Vincent menyakiti di antara mereka berdua dan jika polisi mengetahui itu, maka itu akan membuat dia semakin dijauhkan sama anaknya. Karena ternyata alasan dia juga tidak bisa bertemu anaknya karena itu sudah keputusan hakim akibat kebiasaan buruk Vincent yang mabuk-mabuk. Itu bisa dirubah jika Vincent mau berubah menjadi Superman, tapi itu kembali pada dirinya sendiri. Yang intinya jika Vincent memukuli David, maka dia dipastikan akan tidak bisa bertemu anaknya seumur hidup. You're lucky I'm in a good mood tonight. Vincent pun pergi dan meninggalkan sedikit pelampiasan dengan cara merusak kaca spion milik David. Meminta maaf atas kelakuan Vincent, Anna memberitahu dulunya David adalah orang yang baik. Setelah itu mereka berdua ngobrol satu sama lain tanpa ada satupun orang yang berkeliaran karena tengah malam dan cuaca yang sudah mulai memburuk. How would you like your steak? Rare. Sampai saat waktu disingkat dan langsung memperlihatkan Vincent pulang dan habis memperbaiki kaca spionnya menggunakan lakban. Sampainya David di pom bensin, kita beralih ke Vincent yang ternyata masih ingin melanjutkan masalah tadi. Dia mulai mengikuti David dan sekarang lagi memantau pergerakannya. Di saat ingin beraksi, polisi setempat tiba-tiba datang yang membuat dia menunggu sejenak. Saat David sudah jalan, Vincent mengikutinya secara terang-terangan yang membuat David langsung menyadarinya dan memperlaju mobil hingga Vincent ketinggalan jauh sampai lampu mobil tidak terlihat. Di kesempatan itulah David mengelabui Vincent dengan cara belok mendadak dan langsung mematikan lampu mobilnya. David pun lanjut setelah dirasa sudah aman, tapi cuaca pada saat itu tidak aman karena hujan salju sudah mulai parah sehingga pemandangan David bermasalah yang alhasil sialnya mobilnya David kepeleset yang membuat dia harus terjebak di sini dengan perkiraan waktu yang nampaknya cukup lama sampai badai salju mulai reda, ditambah dia harus berjuang melawan dinginnya cuaca. Dia tidak bisa memanggil bantuan karena tidak ada sinyal dan benda paling berguna sekarang hanya penghangat ruangan. Untuk membuat perasaan tenang, dia memilih untuk sebatang terlebih dahulu, tapi saking tenangnya dia ketiduran sampai esok hari dengan rokok yang masih menempel di mulutnya. Setelah bangun, dia memutuskan keluar jalan-jalan dengan maksud untuk menghirup udara segar dan melihat pemandangan cewek seksi. Tapi setelah membuka bagasi, ternyata Anna telah diculik. Entah apa tujuannya, tapi saya kira David ini adalah orang yang baik, cuy. Don't go anywhere. Meninggalkan Anna, dia pun berjalan pakai mata sampai di mana dirasa sudah jauh dan belum ada sinyal. Dia pun memutuskan untuk kembali. Beberapa menit sebelumnya di bagasi setelah David pergi dengan susah payah, akhirnya Anna berhasil melepaskan ikatan cinta itu. Bahkan berhasil keluar dari bagasi. Tapi di saat lagi kabur, lebih berbahaya cuaca di luar dibanding di dalam mobil. Jadi dengan terpaksa dia memilih untuk kembali.
Kembali ke David, dia yang sedang menuju ke mobil tiba-tiba terjatuh yang membuat kakinya patah. Dengan cara merangkak sambil berteriak kesakitan, dia kembali ke mobil dengan darahnya yang berjatuhan seperti sirup DHT. Tepat di waktu yang bersamaan, Anna memeriksa barang si David dan menemukan lakban berserta cairan yang David gunakan saat menculiknya. Mendengar suara jelas David berteriak kesakitan, dia langsung cepat-cepat bersembunyi. David pun masuk dan langsung menghangatkan tangannya, lalu mengobati lukanya yang terlihat di situ tulangnya lari salah. Setelah dia menyadari jika barangnya telah dibuka, tiba-tiba ya, Anna berhasil membuat David tak sadarkan diri. Sementara David yang tak sadarkan diri bermimpi melihat seekor rusa yang mati dan tangannya berlumuran dengan darah. Singkat cerita, David yang tersadar menemukan badannya yang sudah terikat. Lalu Anna mengambil posisi yang mana siap sedia menggorok lehernya dengan maksud untuk bertanya siapa David sebenarnya dan apa tujuannya, mengapa dia menculiknya, mengapa dia tidak langsung membunuhnya, dan masih banyak pertanyaan yang lain. Di sini terungkap ternyata David ini adalah seorang psikopat yang hobi menculik wanita. Dia telah banyak melakukan hal yang sama sebelumnya, tapi kali ini nampaknya bukan keberuntungannya, meskipun awalnya pengakuan ini sempat dia rahasiakan. Dengan beberapa jawaban dan penjelasan dari David, Anna sudah mulai memahami situasi sekarang. Jika yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah bagaimana caranya bisa bertahan di dalam mobil ini sampai badai salju mulai reda tanpa makanan dan minuman. Lalu David yang merasa Anna mudah dibodohi mempengaruhinya buat melepaskan ikatannya, karena ini tidak ada gunanya mengetahui kondisi mereka sama-sama tidak menguntungkan. Tapi Anna ternyata tidak semudah itu untuk terpengaruh. Dia bahkan sebenarnya ingin David mati, tapi tidak untung sekarang. Tunggu sampai dia bisa pergi dari sini lalu meninggalkan David sendiri, dan akan dia pastikan di situ dia akan membuat David mati dengan cara tersiksa, memecahkan kaca mobil. Lalu cuaca dingin itu akan membunuh David secara perlahan sampai membuat dia membeku. Setelah membuka dompet David, Anna menemukan banyak identitas samaran yang David gunakan untuk menangkap korbannya, juga beserta KTP korban yang telah dia bunuh. Lalu menyadari jika David ini ternyata telah banyak mengetahui tentang dirinya, bahkan tentang anaknya. Juga sadar jika sebelum David melakukan aksinya, dia sudah mempersiapkannya dengan matang-matang, mengintai korban terlebih dahulu, mempelajarinya, dan yang paling penting wanita yang dia pilih adalah orang yang lemah, kesepian, tidak banyak kenalan, tidak terkenal, orang yang jika hilang tidak terlalu kentara. Setelah itu, Anna yang merasa David terlalu banyak bicara membuatnya tak sadarkan diri menggunakan cara yang sama David lakukan terhadapnya. Singkat waktu di malam hari, David yang tidur tersadar setelah kembali bermimpi buruk melanjutkan mimpinya tadi yang kali ini dia lihat adalah sosok makhluk yang aneh sangat menakutkan ada di depan matanya. Anna yang menyadari David bermimpi buruk hanya penasaran seperti apa mimpi seorang psikopat. Tidak ada jawaban, dia pun pergi kencing di luar dan memperingati David untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Tapi tepat setelah Anna keluar, David berusaha mengunci pintu dari dalam dengan cara susah payah menggapai kunci dalam kondisi tangan yang terikat. Setelah berhasil, itu justru memperburuk keadaan karena Anna menghancurkan kaca satu buat dia bisa masuk dan hanya menutupinya menggunakan lakban. Dan sudah jelas ruangan sekarang lebih dingin dibanding yang sebelumnya. Murder or is that an accident? It's ended. I didn't even know I was hungry. Setelah keadaan mulai tenang, David bercerita dengan bangga tentang kehidupan psikopatnya. Kenapa dia suka membunuh, kapan pertama kali dia membunuh, dan kenapa wanita yang dia bunuh. Wanita pertama yang dia bunuh bernama Casey dengan cara memberinya tumpangan secara gratis. Tentu momen ini juga tidak mudah dia dapatkan karena sebelumnya dia sudah berjam-jam mengendarai mobil. Umumnya kebanyakan wanita curiga terhadap seorang lajang sendirian di mobil, maka dari itu kebanyakan mereka menolak menaiki mobil tersebut. Tapi dia sudah tahu itu, makanya memakai cincin seolah-olah sudah menikah dan membawa boneka beserta kursi anak-anak agar dikira hanya seorang bapak-bapak normal pada umumnya. Di sini Casey yang mengira David adalah bapak-bapak normal pada umumnya masuk dengan senang hati. Sampai saat Casey mulai curiga karena David melewati jalan yang salah, terlebih lagi tingkahnya yang sudah mulai aneh, dan pada akhirnya I fucking did it. setelah kematian Casey, dia harus bersembunyi selama beberapa minggu dikarenakan ayahnya Casey adalah seorang hakim. Itulah yang membuat dia lebih memilih korban yang tidak terlalu mencolok seperti Anna ini. Muak dengan semua ocehannya, Anna memilih untuk menutup mulutnya.
Setelah itu dirasa sudah sangat dingin sampai-sampai wajah mereka sudah terlihat kering dan agak keputih-putihan. Mereka memilih untuk menyalakan penghangat ruangan untuk sementara waktu. Setelah melihat luka David yang sudah mulai parah, kulit di area sekitarnya sudah berubah menjadi warna hitam, baterai mobil tiba-tiba habis yang membuat penghangat ruangan mati. Sempat bertahan selama beberapa waktu, tapi setelah sudah tidak tahan merasa sangat kedinginan, Anna memilih untuk menghangatkan diri dengan cara memeluk si David. Di sini mereka berdua berjuang melawan rasa dingin bersama-sama, lalu mulai bercerita satu sama lain yang membuat mereka seperti teman padahal pelaku dan korban. Kedinginan menyatukan mereka. Jika mereka tidur maka mereka mati. Tapi tiba-tiba In this tape. Ya, David berhasil melepaskan diri dan sifat aslinya keluar yang langsung membuat Anna tak berdaya. Dan terkuak juga jika sebenarnya David tak hanya suka membunuh saja, tapi dia juga doyan memakan sesama manusia. Dan tak lama setelahnya ya, muncul makhluk aneh yang tak lain dan tak bukan adalah roh jahat yang lagi kelaparan. Terlihat bentuknya tinggi, memiliki tanduk seperti rusa, menarik David hingga keluar yang alhasil menyelamatkan hidup Anna. Tidak ada waktu untuk memusingkan hal itu, Anna langsung masuk di bagasi mobil berharap itu mampu membuatnya bertahan, tetapi sekali lagi, ya, setelah badai selesai, Anna ditemukan sudah meninggal dalam kondisi badan yang membeku. Kaget saya cuy. Dengan semangat bertahan hidup mengingat anaknya yang di rumah masih kecil menunggu kedatangannya, ternyata Anna berhasil bertahan hidup. A few more days to Christmas. Tamat.